Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Kuming. Gue barusan ngecek-ngecek Facebook, ngecek-ngecek Twitter. Gue miris karena banyak sekali berita-berita tentang tindak laku kriminal, pencurian, penjabretan, pembegalan. Sekarang marak lagi. Ya kita tahu pasti karena apa alasannya, karena ekonomi kita sedang sulit atas wabahnya virus COVID-19 ini. Ya begitulah. Video ini gue tunjukkan kepada teman-teman gue yang dulunya sangat menegaskan kalau misalkan Indonesia tuh harus di lockdown. Lockdown. Gini ya. Nih gue kasih tahu nih. Indonesia nih nggak lockdown. Cuman diharuskan di rumah saja kalau nggak ada kepentingan di luar. Oke, kita nggak lockdown. Ini pun sudah menyebabkan ekonomi sulit, bro ya, ekonomi sulit. Lu tahu nggak sih artinya lockdown tuh apa? Lockdown tuh lu bener-bener nggak boleh aktivitas di luar rumah, nggak boleh mau ada dagang segala macam tuh nggak boleh, kecuali lu jualan barang-barang logistik lah itu boleh. Lu kalau mau keluar mau belanja logistik, lu harus punya surat izin dari kepolisian kalau lu keluar untuk beli keperluan logistik gitu. Itu lockdown. Lu bayangin kalau misalkan Indonesia lockdown, nggak ada orang jualan, ojol nggak boleh keluar, nggak ada orang-orang narik angkot segala macam, nggak ada, sepi jalanan. Apa yang bakal lu pikirin? Dengan kondisi ekonomi di Indonesia seperti ini, bro, pastinya apa? Pastinya akan banyak sekali kejahatan, ada penjarahan, ada pencurian, ada penjabretan, ada perampokan, pasti itu semua bakal ada semua. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang-orang bisa barbar, bro, bisa barbar, nggak terkendali. Mereka ada yang penjarahan di mana-mana, pasti itu ada. Ya begini, kita nggak di lockdown aja tingkat kriminal makin meningkat, apalagi kalau di lockdown. Coba bayangin, lu jangan ikut-ikutan kayak Itali dong. Lu jangan mikir-mikir kayak Itali bisa lockdown, Singapura bisa lockdown. Bro, gue kasih tahu bro, ini Indonesia nih, ini Indonesia ya, ini Indonesia nih, ini Indonesia nih. Ini Itali nih, ini Indonesia, ini Itali. Itu dari luas daerahnya. Dari segi ekonomi, keuangan, ini Indonesia nih, ini Itali. Itali mampu nge-lockdown, ya. Itali itu cuma nyumbangin sekian persen uang negara buat rakyat-rakyatnya, dikasih logistik segala macam, dibiayain semua hidupnya selama di lockdown. Pemerintah Italia bisa mampu, pemerintah Singapura bisa mampu, pemerintah Indonesia, Indonesia nih, duitnya segini, lu kira nyukup buat biayain anak orang-orang Indonesia? Terus apa? Pemerintah buka sumbangan buat orang-orang dermawan yang mau menyumbang, lu nyinyirin. Masa pemerintah sono pada nyumbang, masa pemerintah di sini minta sumbangan? Ya lu kalau kagak mau nyumbang gak usah nyinyir. Gitu bae udah. Berarti kalau lu nyinyir mah lu tergolong orang-orang yang minta sumbangan. Ya. Itu lu salahin. Sekarang pemerintah gak boleh minta sumbangan dari orang-orang kaya misalkan nih. Terus pemerintah gak ada duit, gimana buat membiayain orang-orang biar bisa di lockdown? Gimana coba caranya? Ngutang lagi. Ngutang negara lagi, ngutang keluar negara lagi. Pas utangnya numpuk, pas utangnya gede, lu nyinyirin lagi. Jokowi bisa apa? Ngutang mulu. Menteri bisa tak utang. Kok sih gitu? Gak ada yang salah, gak ada yang benar pokoknya di mata luntar. Gitu. Lockdown salah. Pemerintahan bro sis. Di pemerintahan tuh orang pintar-pintar semua. Ada pakar ekonomi, pakar kesehatan, pakar semua pakar ada di situ. IQ-nya tuh tinggi-tinggi, IQ-nya tuh bisa 160 ke atas. IQ lu sepiro? IQ lu seberapa? Buat lu nyalain pemerintah tuh gimana? IQ lu seberapa buat nyalain pemerintah coba? Nah, kalau orang kantoran nih, orang kantoran nggak boleh kerja di kantor, bisa kerja di rumah. Dia main laptop di rumah, ngetik data. Terus artis-artis yang berbanyak duit, dia nggak bisa keluar, dia bisa di rumah karena banyak duit. Terus dia bikin konten-konten laku lagi, YouTube-nya masih tetap ngalir bayarannya.
Itu bisa. Lah kalau misalkan orang-orang biasa kayak ojol, supir angkot, buruh pabrik, buruh swasta yang harus keluar rumah, gimana? Lu suruh lockdown, lu suruh nggak boleh kerja gitu. Sekarang aja tuh PHK besar-besaran tuh bener-bener menyakitkan bro. Apalagi di lockdown semuanya, ekonomi bakal terpuruk bro. Ada lagi teman gue yang bilang, di kondisi seperti ini pemerintah Indonesia seperti memanfaatkan keadaan di mana yang lain melockdown, ekonomi terpuruk, di Indonesia tetap mempertahankan. Seolah-olah Indonesia tuh di kondisi seperti ini malah memanfaatkan situasi biar ekonominya naik. Padahal enggak bro, sama aja kita juga ekonominya terpuruk sama. Cuman kalau misalkan di lockdown ini bakal lebih parah gitu. Kadang-kadang mikir emang susah ya gitu bro. Sekarang kalau misalkan nih orang-orang kantoran lu pukul rata semua, orang-orang kantoran aja bisa di rumah. Sekarang pukul rata karyawan pabrik, mesinnya gede-gede, masa mau dibawa ke rumah, ada chef dari hotel segala macem, kompornya gede-gede, masa yang masak di rumah? Ya kan nggak mungkin dong bro, nggak bisa bro. Makanya si Pak Jokowi ini pinter bro. Jokowi ini pinter, makanya dia nggak nge-lockdown karena Jokowi tahu masyarakatnya kalau di lockdown bakalan hancur, bakalan terpuruk, bakal nggak kondusif lagi di Indonesia. Kejahatan mungkin bakal halal di Indonesia kalau misalkan di lockdown bro gitu. Makanya jangan nyalain pemerintah, kasihan Pak Jokowi itu udah pusing mikirin kayak gini. Lupa Ido sana sini, lu salah-salahin. Emang lu bisa apa? Lo ada yang bilang, alah kalau udah jadi presiden emang gue lockdown. Ya gak mungkin lo jadi presiden. Karena tuh pikiran aja gak panjang. Kalaupun jadi presiden gue rasa gue gak lama. Gak lama juga di demo rakyat suruh turun. Gitu bro. Jangan seolah-olah lu lagi nonton bola kayak orang lagi nonton bola ya kan, set. Pas gitu just tendang Cristiano Ronaldo bawa bola, ditendang just meleset kena gawang. Terus lu bilang, wah goblok Cristiano Ronaldo. Kalau gue jadi Cristiano Ronaldo mah gue oper anjing dan bisa masuk. Ya lu gak mungkin jadi Cristiano Ronaldo, karena itu bukan pakar lu, bukan ahlinya lu. Lu boleh ngasih saran pemerintah gini boleh. Tapi jangan disalahin bro, jangan dicaci jadi maki. Kasian juga orang udah mikirin negara, udah mikirin kehidupan lu, malah lu caci maki gitu. Kalau misalkan sekarang ada orang-orang kaya yang dermawan, yang suka ngasih sembako segala macem, ya lu terima kasih. Karena gini bro, buat penutupan aja ya. Nah, gue juga nggak gitu ahli agama, tapi gue punya satu ayat yang sampai sekarang menghibur gue. Bagi yang non muslim mungkin terserah lu mau dengar atau enggak, tapi gue punya satu ayat yang sampai sekarang itu bisa menghibur gue. Di hadis qudsi berbunyi, Allah berfirman, wahai anak-anak Adam, bukankah sangat mudah bagiku menciptakan langit dan bumi? Lantas bagaimana kau berpikir bahwa aku akan sulit menyediakan sepotong roti untukmu di muka bumi? Jadi kita berdoa aja bro, semoga pandemi ini cepat selesai, ekonomi cepat kembali, kehidupan seperti normal lagi. Semoga ini COVID Corona ini sudah hilang sebelum puasa. Jadi kita berpuasa dengan penuh. Jadi kita nanti berpuasa dengan penuh kegembiraan. Dan jangan lagi ntar kalau misalkan COVID Corona udah selesai ya, gua kasih saran, jangan balas dendam. Jangan main lagi ke sono, main lagi ke sono. Karena kalaupun ini udah di close sama pemerintah misalkan, masih ada bro, masih ada benih-benih corona yang masih menyebar walaupun sedikit. Ntar ketika lu balas dendam, lu main ke sono, plusnya tamasya, ada satu orang yang posisi kena, terus karena di situ rame banyak orang kena semua lagi, hancur lagi ya kan bro. Ya gitu. Ya itu aja sih yang pengen gue sampaikan ke teman-teman. Ingat bro, lockdown sangat tidak mungkin di Indonesia ya. Jadi lu yang track lockdown waktu itu, gue tahu mungkin lu pengen gaya-gayaan aja biar kayak negara-negara lain. Kita bisa negara-negara lain lockdown. Lu ingat lagi bahwa negara-negara yang lockdown itu adalah negara-negara yang maju ekonominya, bukan berkembang seperti kita.
Kalau kita di lockdown dengan ekonomi yang seperti ini, dengan rakyat Indonesia yang banyak seperti ini, gue yakin sulit bro. Itu mengapa pemerintah nggak menjalin lockdown. Thank you kerjasamanya buat orang-orang yang mau di rumah. Respect ojol, respect pekerja bangunan, respect buruh, respect pekerja swasta yang masih mencari uang, mengorbankan nyawanya. Respect juga buat dokter-dokter yang bekerja keras selama ini. Respect semuanya. Thank you. Gue Kuming. I'll be back.